Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial di wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah laboratorium virtual ekstraksi dengan corong pisah. Di sini kita memiliki sebuah corong pisah seperti ini. Kita juga memiliki dua glass beaker untuk menampung. Terus kemudian kita bisa memisahkan sebuah larutan yang tentunya sudah dihomogenisasi, dalam ceritanya seperti itu. Dan di sini sudah ada dua warna yang terpisah, dan apabila kita buka kerannya maka cairan akan turun dan kita bisa mengedit ya posisinya, mengubah posisinya. Kemudian kita bisa melakukan proses ekstraksi yang berikutnya. Nah, untuk membuatnya ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Tahapan pertama yang dilakukan adalah Anda membuka website saya di www.wanda.org, kemudian Anda pilih ke kode sumber. Di dalam kode sumber ini ada dua file yang dibutuhkan. Yang pertama adalah MPI komponen, tipenya FLA, ini Anda download terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah template aplikasi standar MPI komponen, yang baris nomor 6, ini juga Anda download. Nah, setelah Anda download, Anda bisa membukanya dengan Adobe Animate. Di sini saya sudah membuka kedua file tersebut, MPI komponen dan template apps. Di sini saya menggunakan Adobe Animate tahun 2021, dan agar tampilannya seperti ini Anda bisa ngeset workspace-nya ke classic. Anda bisa secara default adalah essential, namun di sini saya sudah set classic supaya tampilannya menyerupai Macromedia Flash atau Adobe Flash. Nah, selanjutnya kita akan melakukan editing pada file template apps. Kita save as terlebih dahulu, kita ubah namanya di sini. Kemudian saya ubah, misalkan di sini adalah praktik corong pemisah. Nah, setelah ini kita simpan, maka kita siap untuk melakukan ke tahap berikutnya. Bagi yang belum pernah menggunakan MPI komponen ini sebenarnya adalah kumpulan kode yang mana diletakkan di dalam simbol MPI, dan di sini kodenya sudah di-set sedemikian rupa untuk mempermudah Anda dalam membuat sebuah aplikasi multimedia interaktif standar. Susunan file yang biasa digunakan adalah seperti ini, menggunakan 4 buah layer, mulai dari layer background, konten, MPI, dan layer kode, dan biasanya dimulai dari frame 2 untuk memberikan kesempatan MPI komponen ini loading. Nah, di frame 2 ini kita akan mulai dengan judul aplikasi. Nah, karena kita akan membuat sebuah aplikasi yang sederhana, yaitu ekstraksi menggunakan corong pemisah, maka di sini akan saya edit dengan cara double klik teksnya. Kemudian saya tulis ekstraksi dengan corong pemisah atau corong pisah. Selanjutnya Anda lihat di properties, di sini ada macam-macam untuk mengeset ukuran, warna, dan sebagainya. Jadi di sini Anda bisa mengecilkan ukuran hurufnya, kemudian Anda juga bisa melakukan pengaturan paragraf. Nah, setelah Anda lakukan seperti ini, maka Anda juga bisa melakukan editing dengan menambahkan background, gambar, dan sebagainya. Nah, di halaman judul ini juga ada sebuah tombol. Tombolnya sudah siap, di situ ada tombol mulai, dan di tombol mulai ini sudah memiliki instance name, yaitu mulai BTN. Instance name adalah identifikasi yang digunakan untuk mengatur sebuah objek agar dikenali oleh kode. Jadi tombol ini supaya dikenali oleh kode, maka dia harus punya yang namanya instance name. Nah, instance name ini nanti digunakan di kode. Kodenya ada di layar kode. Untuk membukanya Anda klik menu window, kemudian Anda pilih action. Maka di situ akan ada sebuah kode, dan kodenya cukup sederhana, yaitu MPI.klik. Yang diklik adalah mulai BTN atau mulai button, instance name dari tombol tadi. Dan ketika diklik dia akan pindah ke frame 5. Yang mana di frame 5 terdapat sebuah halaman kosong yang siap untuk kita tambahkan. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini Anda menekan Ctrl Enter, maka secara langsung nantinya akan muncul seperti ini. Saya perkecil biar lebih mudah. Nah, di sini ketika ini tombol mulai saya klik, maka saya akan dikirim ke frame 5, dan disinilah nanti kita akan melakukan percobaan untuk ekstraksi dengan menggunakan corong pisah. Tahapan berikutnya adalah membuat simulasi itu sendiri. Di sini saya klik frame 5. Anda perhatikan di sini kita memiliki sebuah tombol juga, yaitu tombol Home BTN, yang mana ketika tombol Home BTN ini diklik, dia akan kembali ke frame 2. Jadi ketika diklik dia langsung lari ke halaman cover tadi, ke frame 2 di sini.
Nah, di frame 5 ini, layer konten, kita akan membuat sebuah simulasi yang menampilkan corong pemisah, kemudian kita bisa mensimulasikannya dengan glass baker ya. Nah, untuk melakukannya, Anda buka library. Library ada di sini, atau Anda klik menu window, library, atau Ctrl L. Terus kemudian di sini Anda bisa mengambil library-nya MPI komponen ya, karena MPI komponen ini sudah terbuka, maka Anda bisa mengambil library-nya di sini. Jadi di file praktik corong pemisah ini, library-nya saya buka, saya klik library-nya, kemudian saya klik MPI komponen. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan di kolom search, saya akan mengetikkan sebuah keyword yaitu virtual lab. Saya tulis VLab seperti ini. Nah, maka semua yang namanya ada tulisan VLab-nya akan muncul di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan atau membutuhkan yaitu untuk corong pemisah. Nah, saya akan mencari di sini. Ya, ada macam-macam di situ ya. Glass baker kita juga membutuhkan, jadi kita drag saja ke stage. Terus kemudian kita juga membutuhkan corong pemisah. Nah, di situ ada VLab corong pemisah, ini juga kita drag ke stage. Terus kemudian kita juga membutuhkan mungkin ada tripod, kita tidak membutuhkan. Kita mungkin membutuhkan sesuatu untuk mendirikan ini ya, nah ini kita butuh retort stand ya, atau statis. Nah, kita taruh di sini. Nah, ketika elemen ini sudah siap, kita drag and drop saja. Kemudian kita akan atur posisinya. Kita atur posisinya supaya dia itu sesuai dengan apa yang ada di laboratorium. Dalam hal ini si statiknya ini akan saya tinggikan. Terus kemudian ini saya besarkan sedikit ukurannya biar bagus. Ya, untuk memperbesar atau memperkecil Anda menggunakan free transform tool ya. Anda cukup menekan free transform tool, terus kemudian Anda bisa mengatur ukurannya. Besar kecilnya Anda atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan pengaturan agak sedikit kecil lagi. Ya, jika kesulitan titik pusatnya bisa Anda pindah ke tengah biar mengaturnya jauh lebih mudah. Nah, demikian juga dengan glass baker, ini juga kita bisa atur. Nanti rencananya adalah si gelas ini digunakan untuk tampungan dari cairan yang akan kita pisahkan atau campuran atau apapun istilahnya. Kita akan melakukan pengaturan dan pemisahan dan itu akan kita tampung menggunakan glass baker yang ada di sini. Nah, Anda juga bisa menggunakan objek-objek elemen laboratorium virtual yang lain dan itu sudah ada di MPI komponen. Nah, jika belum ada ya harus dibuat sendiri secara manual ya. Atau Anda nanti drop di kolom komentar, Anda request, nanti akan saya bantu untuk membuatnya. Nah, setelah ini jadi, setelah settingan ini sudah siap, maka kita tahapan berikutnya adalah tahapan menambahkan instance name. Nanti masing-masing objek yang akan diberikan perintah perlu ditambahkan instance name. Untuk menambahkan instance name, klik, misalkan di sini saya klik baker ini. Kemudian di sini instance name-nya akan saya tambahkan misalkan gelas 1 seperti ini. Kemudian di sini ada corong pemisah. Ya, ada corong pemisahnya. Di sini saya akan menambahkan sebuah nama, misalkan saya tambah funnel 1 misalkan. Ya, jadi ada gelas 1, ada funnel 1. Nah, kenapa kok ada 1, 2? Mungkin akan memudahkan, misalkan nanti ke depannya ada 3 gelas, maka ada gelas 1, gelas 2, gelas 3, dan seterusnya. Itu akan jauh lebih mempermudah Anda. Nah, selanjutnya setelah ditambahkan instance name, di sini untuk stand-nya saya tidak menggunakan instance name karena kita tidak melakukan apapun, dia hanya berupa aset visual. Bahkan kalau Anda membutuhkan proses editing, misalkan kurang panjang dan sebagainya, tinggal Anda double klik saja. Terus kemudian ini Anda bisa geser-geser, Anda ubah posisinya, dan itu fleksibel saja. Karena ini tidak kita tambahkan kode, jadi tidak akan ada pengaruh apapun. Hanya sebatas aset visual. Nah, setelah ada instance name, di sini ada glass 1 dan ada funnel 1, maka kita tambahkan kode. Nah, kodenya sendiri juga relatif sederhana. Yang pertama adalah MPI, kemudian gelasnya kita tulis dulu, gelas 1. Nah, ini adalah digunakan untuk mengatur gelas.
yang mana dalam hal ini adalah glass beaker. Anda juga bisa memilih tabung kimia dan sebagainya, ada di library-nya MPI komponen. Dan yang berikutnya adalah corong pemisah. Corong seperti ini, pemisah. Anda perhatikan katanya digabung tanpa spasi, tapi P-nya P besar. Ya, di sini namanya tadi adalah panel 1. Nah, dengan cara ini Anda simpan, kemudian Anda jalankan dengan menekan Ctrl dan Enter secara bersamaan, maka secara otomatis apabila Anda tidak melakukan kesalahan ya, ini kita play, maka kita sudah mendapatkan sebuah simulasi seperti ini. Ini bisa kita geser-geser ya. Kalau yang ini tidak bisa, si corong pemisah. Kalau Anda ingin bisa menggeser corong pemisah, nanti ada caranya tersendiri. Kalau ini secara default, gelas ini bisa digeser-geser kemana-mana memang. Anda bisa mematikannya dengan cara mengatur dragnya, yang ada di tutorial-tutorial sebelumnya tentunya. Dan ini sekarang sudah bisa kita klik. Anda perhatikan di situ ada cairan warna biru dan warna kuning, yang apabila kita klik maka dia akan mengalir cairannya ya. Kita stop maka dia berhenti. Apabila dia tidak ditampung maka dia jatuh sampai ke bawah ya. Tapi kalau ditampung maka dia akan masuk ke dalam glass beaker ini. Dan apabila kita nggak menghentikan kerannya, maka nanti campurannya ini akan turun lagi ke bawah ya, dan akhirnya dia menggenang ke sana. Jadi akhirnya pindah ke sini si campurannya tadi. Kita bisa kembali ke halaman home dan memulai ulang. Kemudian kita klik seperti ini, kita mulai lagi. Anda perhatikan nanti apabila kita misalkan menyediakan 2 gelas, kita bisa siapkan saja gelas kedua. Terus kemudian kita tinggal menampung cairan yang warna biru ke gelas yang berikutnya. Nah, seperti ini. Untuk menambahkan gelas kedua, di sini saya klik kanan si beaker ini, kemudian saya pilih copy dan saya paste. Saya geser, kemudian di sini saya beri nama gelas 2. Yang mana berarti dalam hal ini kodenya kita akan tambahkan seperti ini, mpi.glass glass 2. Jadi hanya di copy paste, kemudian nama instance name-nya diganti menjadi gelas 2. Dengan cara ini maka kita akan mendapatkan 2 gelas kimia yang digunakan untuk menampung larutan yang diekstraksi. Nah, sebagai contoh di sini larutan kuning kita ekstraksi terlebih dahulu. Terus kemudian kita akan stop ketika sudah pada posisi yang tepat. Nah, seperti itu. Kita pindahkan, kita ganti dengan beaker yang kosong, kemudian kita akan tuangkan yang warna biru. Nah, dengan cara ini kita sekarang mendapatkan 2 hasil dari larutan yang terekstraksi. Nah, dengan cara yang sama Anda nanti bisa mengatur juga gelas yang ketiga, atau mungkin Anda mengatur bagaimana si isi dari corong pemisah ini. Untuk mengatur volume maupun warna dari isi yang ada di corong pisah ini, kita bisa melakukannya dengan menggunakan kode. Kita klik frame 5 layar kode, kemudian kodenya akan kita tambahkan sedikit. Di sini pertama-tama kita tulis nama instance name-nya, yaitu funnel 1. Misalkan kita akan mengubah warnanya. Warna 1 adalah warna cairan yang berada di layar atas ya, di posisi atas atau yang massa jenisnya lebih ringan. Di sini misalkan warna 1 saya ganti menjadi merah. Kemudian saya atur juga volumenya, funnel 1.volume 1 sama dengan katakanlah 30. 30 ini adalah 30% dari ukuran volume maksimal. Jadi volume maksimalnya nanti juga Anda bisa set. Secara default ukurannya adalah 100, tapi nanti Anda bisa set jadi 50 dan sebagainya. Ya, untuk ngesetnya juga menggunakan funnel 1.volume maksimal kayak gini. Nah, secara default nilainya adalah 100. Nah, kemudian setelah Anda melakukan pengesetan seperti ini, maka Anda bisa melakukan proses updating dengan cara mpi.update movie clip. Yang diupdate adalah funnel 1. Nah, dengan kode ini apabila kita jalankan nantinya, kita akan mendapatkan warna merah di sini. Nah, demikian halnya dengan volume. Apabila volumenya kita edit misalkan jadi cuma 10 saja,
maka maaf, ya betul 10 seperti itu, maka apabila kita jalankan dia volumenya di sini lebih sedikit. Nah, bagaimana dengan volume maksimal? Kalau ini kita ganti jadi 50, sebenarnya efeknya bukan saat ada di sini, tetap gambarnya tetap seperti yang tadi. Efeknya nanti adalah ketika masuk ke beaker glass ini. Jadi kalau di situ tadi di set maksimal, volume maksimal ini adalah 50, bayangkan 50 itu adalah 50 cc misalkan, atau dalam hal ini adalah 500 cc karena beaker kita satuannya 1000 cc. Maka ketika ini kita jalankan, nanti proses penambahannya di sini akan lebih lambat dibandingkan dengan tadi yang volume maksimalnya secara default adalah 100. Nah, untuk membuktikannya kita stop. Nah, seperti itu. Ini kita geser ke sini. Kemudian kita akan lanjutkan yang warna merah. Nah, Anda perhatikan yang warna merah nanti akan berhenti di 100 cc ya, kecil sekali ya, 10%, maaf 10% dari 50 jadi hanya 5 cc, jadi hanya sedikit saja. Nah, itu cara mengatur dari volume 1 dan warna 1. Ini saya kembalikan ke 100 biar lebih mudah memahaminya. Kemudian kita juga bisa mengubah yang warna kedua, funnel 1 dot warna 2. Misalkan warna 2 sekarang kita akan ubah menjadi hijau misalkan. Kemudian funnel 1 dot volume 2 sama dengan katakanlah di sini mungkin 40 gitu ya. Nah, dengan kode ini kalau kita jalankan, kita nanti akan memiliki yang warna merah dan warna hijau. Nah, ada beberapa warna tentunya, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Keywordnya Anda bisa pakai seperti itu, dan Anda bisa kostumisasi tutorial ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, kelemahannya adalah sampai detik ini hanya support untuk 2 lapis atau 2 jenis cairan saja. Belum ada, katakanlah kalau Anda membutuhkan 3 cairan yang harus dipisahkan, maka membutuhkan modifikasi dan Anda harus menghubungi saya secara khusus kalau seperti itu ya. Karena di MPI komponen yang ini baru support untuk 2 jenis cairan saja. Nah, saya rasa seperti itu Anda bisa menambahkan macam-macam fitur, macam-macam nantinya mesti seperti background dan sebagainya, sehingga nanti menjadi sebuah aplikasi yang utuh. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa drop komen, kemudian like, subscribe, dan sebagainya. Dan apabila ada pertanyaan maupun ada request, silahkan langsung melalui komentar atau melalui email saya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.